Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 10 SMA Negeri 2 Tungkal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika dari Dr. Matt. Math is super easy. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas fungsi inverse. Materi bab 4 subbab 3 Matematika Wajib kelas 10. Tentunya bersama Bapak Tito Nurdianto SPD GR. Nah, perhatikan relasi-relasi yang memetakan setiap himpunan A ke himpunan B pada gambar di bawah ini. Yang A ini anggota himpunan A ke himpunan B, kita lihat relasinya ya. Kemudian yang kedua, anggota himpunan A ke himpunan B. Untuk fungsi F, anggota himpunan A memetakan himpunan B, kita dapat sebut fungsi. Yang B juga. Untuk fungsi G, anggota himpunan A memetakan himpunan B, kita juga sebut fungsi. Nah, pada gambar 1A menunjukkan fungsi A memetakan himpunan B yang surjektif. Sedangkan gambar 1B menunjukkan fungsi G yang memetakan A ke B yaitu bijektif. Jika relasi-relasi pada gambar di atas masing-masing dibalik, maka relasi-relasi pada gambar dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, sekarang kita balik dari anggota himpunan B ke himpunan A pada gambar yang pertama. Kemudian pada gambar yang kedua juga kita balik anggota himpunan B ke himpunan A juga. Nah, dari gambar yang kedua ini dapat kita lihat bahwa relasi R1 hasil pembalikan inverse dari fungsi surjektif tadi. Sedangkan pada gambar yang kedua ini merupakan relasi R2. R2 ini hasil dari pembalikan inverse dari bijektif. Nah, kita dapat lihat bahwa R2 ini ketika dia dilakukan pembalikan inverse, dia masih disebut fungsi. Sedangkan pada R1 ini bukan fungsi karena anggota himpunan B ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, jadi ketika suatu fungsi diinverskan, belum tentu dia juga membentuk fungsi. Seperti contoh yang A ini. Sedangkan yang B ini ketika dia fungsi, kemudian dibalik juga masih membentuk fungsi juga, maka itu disebut bijektif. Sedangkan yang A ini disebut surjektif. Nah, syarat suatu fungsi memiliki fungsi inverse adalah yang pertama, setiap fungsi memiliki inverse atau balikan, tetapi tidak setiap inverse fungsi merupakan fungsi inverse. Kemudian yang B, fungsi f yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan B memiliki fungsi inverse jika fungsinya merupakan fungsi yang bijektif. Ingat fungsi yang bijektif ketika dia ke kanan, dari anggota himpunan dari kiri ke kanan, kemudian dibalik dari kanan ke kiri, merupakan sama-sama fungsi. Sekarang perhatikan contoh 1. Fungsi f ditunjukkan pada diagram di samping. Fungsi f ini ada anggota himpunan A yaitu A, B, C, D dan anggota himpunan B yaitu 1, 2, dan 3. A dipetakan kedua, B dipetakan ketiga, dan C dipetakan ke-1. Apakah ini disebut fungsi? Iya, fungsi. Karena anggota himpunan A semua memiliki pasangan, dan pasangannya hanya 1. Pertanyaan yang pertama, apakah fungsi F ini memiliki F inverse? Ini F inverse. Apakah ada? Mengapa? Kemudian yang kedua, gambarkan diagram panah dari fungsi inverse
tersebut. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, ketika kita balik dari anggota himpunan A dipetakan ke himpunan B, ketika kita balik anggota himpunan B ke himpunan A, jadi 1 ke C, 2 ke A, dan 3 ke B, ternyata dia fungsi bijektif. Nah, karena ini fungsi bijektif, maka fungsi inverse F-nya ada, karena F adalah fungsi bijektif. Kemudian, kita akan tunjukkan gambarnya. Ketika kita balik dari himpunan B dipetakan ke anggota himpunan A, maka ini gambarnya. Ternyata semua juga memiliki pasangan, dan ini adalah fungsi juga. Maka, ini adalah fungsi bijektif dan memiliki inverse. Selanjutnya, untuk menentukan rumus fungsi inverse, kita lihat fungsi F memetakan anggota himpunan A ke B mempunyai fungsi inverse G yang memetakan anggota himpunan B ke himpunan A jika F adalah fungsi bijektif. Jika G ada, maka G dinyatakan dengan F inverse. Ya, ini bacanya F inverse. Nah, diagram fungsi F dan fungsi inverse dari F yaitu F inverse. Jadi ketika anggota himpunan A dipetakan ke anggota himpunan B, maka dia memiliki fungsi F. Nah, ketika dia dibalik, melakukan pembalikan atau inverse dari anggota himpunan B ke himpunan A, maka ini F inverse-nya. Nah, jadi Fx sama dengan Y jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Nah, hubungan ini digunakan untuk menentukan fungsi inverse. Namun, karena yang dicari adalah F inverse X, maka Y dinyatakan ke dalam X. Yang ketiga, fungsi inverse dari komposisi fungsi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, G bundaran F diinverskan akan sama dengan F inverse dibundarkan dengan G inverse X. Kemudian yang kedua, F bundaran G inverse akan sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Contoh yang kedua, diketahui suatu fungsi yang memetakan anggota himpunan R ke himpunan R dirumuskan dengan fungsi fx sama dengan 3x min 2. Yang pertama, tentukan fungsi inverse dari f. Dan yang kedua, tentukan fungsi inverse f4. Nah, kita lihat yang pertama. Jika Y sama dengan Fx, maka inverse dari Y adalah X. Sehingga kita dapat buat Fx sama dengan Y atau Y sama dengan Fx. Nah, Y sama dengan Fx ini sama aja ya. Jadi Y sama dengan dari soal 3x min 2. Nah, kita akan membuat ini bentuknya X sama dengan, maka min 2-nya pindah ke kanan. Pindah ke kiri, maaf ya. Pindah ke kiri jadi Y plus 2 sama dengan 3x. Nah, ini kan di kanan ya. Sama aja kalau kita pindah ke kiri berarti 3x sama dengan Y plus 2. Kalau kamu kita buat X, maka 3-nya pindah ke bawah. Jadinya Y plus 2 per 3. Nah, X ini adalah inverse dari F. X. Maka F inverse X sama dengan Y plus 2 per 3. Karena yang ditentukan X F inverse X, maka Y diganti dengan X. Sehingga inverse dari Fx sama dengan 3x min 2 adalah X plus 2 per 3. Gampang sekali ya. Kemudian yang kedua, F inverse 4. Maka kita tinggal substitusi aja X sama dengan 4. 4 ini kita substitusi ke X yang ini, yang kita dapatkan ini tadi. Maka 4 ditambah 2 per 3. 4 tambah 2, 6. 6 bagi 3, 2. Maka F inverse 4 sama dengan 2.
Jadi F inverse X-nya X plus 2 per 3, F inverse 4 sama dengan 2. Jadi kalau ada yang ditanya F inverse 5, ini berarti X-nya diganti 5. F inverse 0, ini diganti 0. Gampang sekali ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan inverse dari Fx sama dengan 2x plus 1 per x min 3 dengan syarat, ini syarat ya, x tidak sama dengan 3. Nah, sama seperti tadi, jika y sama dengan fx, maka inverse dari y adalah x sehingga y sama dengan fx. Maka yang y-nya sama dengan 2x plus 1 per 3x min 3. Kemudian kita kali silang, y dikali dengan x min 3 sama dengan 2x plus 1. Ini kali ke dalam, y kali x, y kali 3 min 3y. Sama dengan 2x min plus 1. 2x plus 1 ya. Kemudian yang sama-sama punya x kita dekatkan. Ini yx, ini 2x. Maka 2x-nya pindah ke kiri jadi min 2x. Yx min 2x sama dengan, kemudian yang nggak punya x kita pindahkan ke kanan. Min 3y pindah ke kanan jadi 3y plus 1. Nah, kemudian setelah sampai ke yx min 2x sama dengan 3y plus 1, maka yang sama-sama punya x ini kita keluarkan. Ya, kita lakukan distribusi x di luar, jadi di dalamnya y dengan min 2 sama dengan 3y plus 1. Kemudian karena ini perkalian, maka x sama dengan 3y plus 1 per y min 2. Nah, sama seperti tadi, x ini adalah inverse dari f inverse x. Jadi sehingga sama dengan 3y plus 1 per y min 2. Karena yang ditentukan f inverse x, maka y diganti dengan x. Sehingga f inverse x sama dengan 3x plus 1 per x min 2. Nah, kita harus tambahkan syarat. Syaratnya x tidak sama dengan 2. Karena yang di bawah ini penyebutnya tidak boleh 0. Ketika x-nya diganti 2, maka ini 0. Maka syaratnya x tidak sama dengan 2. Nah, itulah contoh yang ketiga. Selanjutnya, contoh yang terakhir, diketahui fungsi fx sama dengan x min 2 dan fungsi gx 3x plus 5. Selidiki apakah g bundaran f inverse x sama dengan f inverse bundaran g inverse x. Nah, untuk menyelidikinya, maka kita harus mencari satu-satu. Kita cari f inverse-nya dulu, kemudian cari g inverse-nya dulu, kemudian kita cari f inverse bundaran G inverse-nya, baru kita cari juga G bundaran F inverse. Apakah nanti sama? Kita selidiki satu persatu. Yang pertama, kita akan tentukan F inverse-nya. Sama seperti tadi, seperti contoh soal yang kedua, berarti Y sama dengan X min 2. Kemudian kita akan membuat bentuknya X, maka min 2-nya pindah ke sini jadi plus 2. Berarti X sama dengan Y plus 2. Berarti inverse dari F adalah X plus 2. Kemudian yang kedua, kita menentukan fungsi Gx-nya. Gx, jadi Gx-nya kita akan cari G inverse-nya. Sama seperti tadi, Y sama dengan 3X plus 5, kita akan buat bentuknya X sama dengan, maka plus 5 pindah ke kiri jadi min 5. Nah, jadi kita dapatkan 3x sama dengan y min 5. Ini perkalian, maka x sama dengan y min 5 per 3. Jadi G inverse-nya kita dapat G inverse Y sama dengan Y min 5 per 3. Karena kita mau bentuknya X, maka G inverse X sama dengan X min 5 per 3. Kemudian kita cari ketika sudah dapat F inverse dan G inverse, maka kita akan bundarkan. F inverse bundaran G inverse sama dengan, berarti kita buat X. G inverse-nya kita masukkan ke F. Maka G inverse ini, X min 5 per 3 ini kita substitusi ke X ini, kita ganti ya. Kita dapatkan ini jadinya X min 5 per 3 plus 2. Kita samakan penyebut, ini penyebutnya 3, ini 1, maka
Kita samakan penyebut 3 dengan 3, berarti 6/3. Berarti X dikurang 5 ditambah 6. Min 5 kurang tambah 6 berarti 1. F F inverse bundaran G inverse-nya X plus 1/3. Nah, selanjutnya kita cari Fx plus. Nah, selanjutnya kita akan mencari G bundaran F yang diinverskan. Karena kita punya Fx-nya X min 2 dan Gx-nya 3X plus 5, maka kita harus mencari G bundaran F dulu sebelum mencari inversnya. G bundaran F berarti F dimasukkan ke G, maka Fx min 2 ini kita masukkan ke sini ya, ke X ini ya. Maka 3 dikali X, 3X, 3 dikali min 2, min 6 plus 5. Min 6 tambah 5, min 1. Maka G bundaran F-nya 3X min 1. Kemudian setelah itu baru kita cari G bundaran F-nya yang diinverskan. G bundaran F-nya adalah 3X min 1, maka kita cari inversnya Y sama dengan 3 min 1. Kita mau buat bentuknya X sama dengan. Maka min 1 pindah ke sini jadi plus 1 sama dengan 3X. 3X sama dengan Y plus 1, maka X-nya ini karena perkalian Y plus 1/3. G bundaran F inverse-nya sama dengan Y plus 1/3. Maka untuk G bundaran F inverse-nya X plus 1/3. Dari sini bisa kita lihat bahwa dari F inverse bundaran G inverse X adalah X plus 1/3. Kemudian kita juga tadi sudah mencari G bundaran F yang diinverskan sama dengan X plus 1/3. Maka dari pernyataan ini dapat kita tahu bahwa ini benar. Maka G bundaran F inverse X akan sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Mari kita berlatih. Terdapat 4 soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing dan dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Bagi yang ingin bertanya selanjutnya, boleh di kolom komentar atau di grup WhatsApp yang kita miliki. Ya, sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.